Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Mesin Uang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas aplikasi penghasil uang ya teman-teman. Namun saya akan membahas tentang aplikasi, website atau sesuatu yang bisa menghasilkan uang dari internet secara real ya teman-teman, dan bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Mengapa saya bilang demikian? Karena rata-rata aplikasi penghasil uang atau website penghasil uang itu hanya bisa menghasilkan sesuatu yang receh ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mencoba lebih dari puluhan atau bahkan ratusan aplikasi penghasil uang, namun dapatnya ya cuman segitu-gitu saja. Apabila digunakan sebagai penghasilan utama maka tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang digital marketing ya teman-teman. Jadi apa saja atau apa saja yang bisa menghasilkan uang dari internet yang itu real ya teman-teman, atau bisa dibilang bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama. Mengapa ini penting teman-teman? Karena perlu kita ketahui ya teman-teman, kita tidak bisa terus-terusan hanya lengah-lengah kemudian kita menghabiskan kuota internet hanya untuk bermain-main website penghasil uang, aplikasi penghasil uang yang hanya membayar ya mungkin kita mencari 15.000 per hari saja, itu sangat susah ya teman-teman, dan ini sangat buang-buang waktu. Oke teman-teman, saya akan memberitahu kuncinya, langsung saja kita simak penjelasannya. Nah ini teman-teman ya, jadi bisa kita lihat dalam bangkan yang sudah saya buat ini teman-teman, akan saya jelaskan satu persatu bahwa cara menghasilkan uang dari internet yang benar-benar real dan bisa dijadikan sebagai modal utama atau penghasilan utama itu hanya ada 3 ya teman-teman. Paling tidak sampai saat ini itu hanya ada 3. Yang pertama adalah affiliate marketing, yang kedua adalah content creator, yang ketiga adalah freelance teman-teman. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing itu? Jadi affiliate marketing ini adalah semacam makelar ya teman-teman. Jadi kita mempromosikan barang orang. Nah, ketika ada orang yang membeli barang tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan komisi teman-teman. Contohnya, ini banyak ya teman-teman, ini seperti di Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Kenapa di situ saya tulis Instagram dan Facebook? Karena 2 platform ini adalah aset terbesar yang bisa kita gunakan untuk affiliate marketing teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi contohnya kita daftar affiliate di Tokopedia, kemudian kita share link barang, misal HP, kita share link HP di Instagram, kemudian ada yang ngeklik, ada yang beli, maka kita akan mendapatkan komisi dari pembelian tersebut teman-teman, dan komisinya ini lumayan banyak ya teman-teman. Kemudian jika kita menggunakan affiliate Shopee, maka itu lebih mudah lagi teman-teman. Mengapa? Karena misal kita share link tentang baju, terus kemudian orang ini ngeklik kemudian tidak jadi beli baju, tapi dalam 2 hari atau 3 hari ke depan dia membeli barang lain, maka kita akan tetap mendapatkan komisi teman-teman, walaupun kita tidak nge-share barang tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin ke depannya saya akan menjelaskan tentang affiliate marketing ini. Kemudian affiliate marketing ini cabangnya ada banyak ya teman-teman, ada Tokopedia, Blibli, kemudian Shopee, TikTok dan sebagainya. TikTok bahkan sekarang ada affiliate-nya ya teman-teman. Oke, yang kedua adalah content creator. Jadi content creator ini kita membuat semacam karya ya teman-teman. Kita membuat video, terus kemudian kita share. Nah, kemudian dari video tersebut kita bisa mendapatkan uang, seperti contoh di TikTok, kemudian di YouTube, Instagram, kemudian blog juga termasuk ya teman-teman. Kita bisa sangat mudah mendapatkan uang dari blog. Nah, blog ini sangat menjanjikan juga ya teman-teman, dan ini tidak berbayar. Kita pakai yang gratis seperti Blogspot, WordPress itu sangat bisa. Mungkin kedepannya saya akan juga membahas tentang ini. Kemudian yang terakhir yaitu freelance teman-teman. Freelance ini apa? Freelance ini adalah ketika kita mempunyai skill, kemudian kita menjual skill tersebut teman-teman. Seperti contoh di project.co.id. Kalau teman-teman tahu, itu adalah
semacam website di mana di situ banyak sekali tugas teman-teman, seperti tugas menulis artikel, tugas mengerjakan PR dan sebagainya seperti itu teman-teman. Nah, itu freelance ya teman-teman, kita mengerjakan dari situ kemudian kita dibayar. Nah, ini benar-benar real dibayar dan bayarannya ini banyak teman-teman, soalnya kita benar-benar bekerja gitu. Terus kemudian contohnya lagi, kita membuat desain, kemudian kita jual di Shopee, desain, misalnya desain undangan dan sebagainya. Ini sangat-sangat berpotensi teman-teman. Nah, setidaknya sampai saat ini hanya ada 3 ini ya teman-teman yang benar-benar terbukti membayar dan membayarnya ini banyak dan bisa digunakan sebagai penghasilan utama. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kunci dari 3-tiganya ini untuk mendapatkan uang di internet itu hanya ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah mindset, kedua belajar, ketiga konsisten, dan yang keempat kita akan berhasil mendapatkan uang. Mindset ini apa teman-teman? Jadi mindset ini kita harus menata pikiran dari awal bahwa kita di internet ini tidak bisa instan. Begitu ya teman-teman. Jadi tidak ada kerja yang instan. Kita bekerja 1 hari 2 hari kemudian langsung dapat miliaran. Nah, itu hampir tidak ada ya teman-teman, walaupun mungkin ada kalangan-kalangan yang aneh ya teman-teman, dan itu tidak banyak. Seperti contoh diam tidak ngapa-ngapain kemudian penontonnya ratusan ribu. Nah, itu langka ya teman-teman, dan itu tidak bisa digunakan oleh semua orang. Itu ya mungkin itu rezeki dari Allah, begitu ya teman-teman. Nah, jadi mindset ini penting sekali ya teman-teman. Jadi ketika kita konten kemudian tidak ada yang nonton, ketika kita jualan kemudian tidak ada yang membeli, apakah kita akan langsung berhenti atau kita akan lanjut terus? Nah, pilihannya ada di kita teman-teman. Jadi kita harus lanjut terus ya teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena orang yang gagal itu sebenarnya tidak ada yang gagal teman-teman dalam internet marketing ini. Orang yang gagal itu ketika berhenti. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat blog kemudian tidak ada yang nonton, tidak ada yang mampir, terus kita berhenti, ya kita gagal. Tapi ketika kita terus kita membuat konten terus-menerus, maka kita akan berhasil. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mindset ini perlu ditanamkan dari awal bahwa kita harus ngonten. Kita harus memberi manfaat kepada orang lain. Nanti kalau sudah manfaat itu turun, maka kita sudah akan mendapatkan uang kok teman-teman. Uang itu akan ikut terus-menerus. Kemudian jangan lupa berdoa ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua yang ada di alam ini sudah diatur oleh Tuhan ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Kalau yang Islam ya dengan ikhtiar seperti sholat duha, membaca surat waqiah dan sebagainya, itu ya teman-teman yang bisa mendatangkan rezeki. Mungkin suatu saat akan saya bahas ya teman-teman, karena kebetulan saya adalah saya pernah mondok teman-teman, jadi saya tahu cara-cara untuk mendatangkan rezeki dari amalan-amalan beberapa seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya adalah belajar. Jadi kita tidak bisa atau tidak boleh berhenti belajar teman-teman. Kita hanya rajin upload konten, kita hanya rajin mencari-cari aplikasi, tapi kita tidak belajar. Nah, kita harus belajar teman-teman. Belajar ini di mana? Belajar ini banyak sekali macamnya ya teman-teman. Kita bisa lihat di Ipusnas. Ipusnas itu perpustakaan nasional. Saya banyak membaca dari situ teman-teman. Jadi di situ ada aplikasinya juga di Play Store. Nah, teman-teman bisa buka di situ. Di situ banyak sekali buku-buku penting teman-teman. Saya banyak baca buku ini dari situ. Nah, ini kita harus terus belajar ya teman-teman. Intinya jangan hanya kita tidak belajar kemudian pengennya yang instan saja, sudahlah teman-teman. Kalau seperti itu sudah tidak mungkin ya teman-teman. Sebenarnya begini teman-teman, kita mencari uang di internet dan kita mencari uang di luar internet ini sebenarnya sama saja teman-teman. Sama-sama harus rekoso, sama-sama kita harus bekerja keras. Cuman bedanya ketika di internet, kita ini yang bekerja keras adalah otak teman-teman. Kalau orang yang di luar seperti kuli bangunan, petani seperti itu, mereka kerjanya pakai okol. Mereka mungkin tidak terlalu mikir, jadi ya mikir, cuman tidak terlalu keras teman-teman. Tapi dia usahanya keras, usaha ototnya, cuman benar-benar capek seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau orang-orang yang digital marketing, mencari uang di YouTube, mencari uang di Instagram dengan affiliate marketing, content creator, freelance, itu mereka tidak capek secara fisik teman-teman, cuman pikirannya yang capek. Jadi memang sama-sama capek ya teman-teman. Jadi jangan berpikir kalau
orang yang mencari uang di internet itu tidak capek. Wah, ini sangat salah sekali ya teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan benar-benar. Kemudian selanjutnya adalah konsisten. Konsisten ini sangat diperlukan ya teman-teman. Kalau dalam Islam itu ada al-istiqomatu khairun min alfil karomah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi istiqomah atau konsisten itu lebih baik daripada 1000 karomah. Mengapa seperti itu? Ya karena konsisten ini susah teman-teman. Coba bayangkan kalau kalian menulis di blog sehari sekali selama 1 tahun. Saya jamin pasti ramai teman-teman. Pasti kalian bisa mendapatkan uang. Ya tidak bisa menjamin ya teman-teman, karena jaminan ini hanya milik Allah. Kalau kita menjamin itu seperti seakan-akan kita mendahului kehendak Allah, seperti itu ya teman-teman. Cuman kalau secara ilmu yang saya pelajari, secara buku yang saya baca, secara dari guru atau tutor yang saya ikuti selama 1 tahun, jika kita rajin upload tulisan, itu tidak susah teman-teman. Itu pasti kita hampir bisa dipastikan kita bisa mendapatkan uang dari internet, dari blog tersebut. YouTube juga sama, Instagram juga sama, Facebook page juga sama. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin kedepannya saya akan membahas ini teman-teman, insya Allah. Kemudian yang terakhir, kita bisa mendapatkan uang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mencari uang di internet ini teman-teman, ibaratnya seperti kita itu membangun kos-kosan teman-teman. Ketika kita membangun kos-kosan, apa iya langsung rame? Kan tidak bisa ditempati dulu teman-teman. Kita membangun kos-kosan kan butuh bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Tapi ketika kos-kosan itu sudah jadi, kita tidur saja, ketika ada yang menyewa kos, kita dapat uang teman-teman. Nah itu yang dinamakan passive income. Jadi kita tidak ngapa-ngapain pun kita bisa mendapatkan uang. Nah itu caranya adalah dengan seperti membuat konten kreator, affiliate marketing, seperti itu teman-teman. Ini sangat-sangat mudah dan setidaknya sampai saat ini teman-teman hanya ada 3 ini yang benar-benar terbukti membayar. Oke teman-teman, seperti itu ada ya. Ini bukannya saya meremehkan aplikasi penghasil uang atau saya meremehkan website penghasil uang, tidak ya teman-teman. Cuman saya ingin menekankan bahwa 2 aplikasi atau aplikasi dan website penghasil uang ini tidak bisa menghasilkan uang banyak. Tidak bisa teman-teman, dan tidak instan. Atau mungkin ada yang instan tapi cuman sedikit, receh-receh seperti itulah teman-teman. Jadi daripada seperti itu, mending kita sabar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita membangun konten kreator, kita membangun freelance, kita membangun affiliate marketing, supaya nanti kita kedepannya itu enak teman-teman. Kita bisa mendapatkan uang banyak dan kita tidak perlu terlalu rekoso atau terlalu pikiran tidak enak dan seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian saja teman-teman. Jadi ini sebagai sebagai pembukaan saja. Mungkin setelah ini saya tidak akan terlalu membahas aplikasi-aplikasi penghasil uang yang itu mungkin belum terbukti membayar lah, atau mungkin membayar tapi sangat sedikit, atau mungkin withdrawalnya banyak dan sebagainya ya teman-teman. Mungkin akan saya fokus ke konten kreator, freelance, dan affiliate marketing. Seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Semoga teman-teman juga diberikan rezeki yang banyak oleh Allah yang Maha Esa. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.